Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zakir Fran Subagio dengan NIM 124 430 086. Halo, perkenalkan nama saya Amanda Ramadhani dengan NIM 124 430 078. Halo, perkenalkan saya Nanda Lovita dengan NIM 124 430 017. Dan di sini kami kelompok 9 dari kelas RC mata kuliah elektronika akan menampilkan video pembuatan sensor suhu sederhana menggunakan sensor DHT22 dan juga Arduino Uno. Selamat menyaksikan. Saya akan menyebutkan tujuan praktikum pada kali ini. Yang pertama itu cara kerja sensor DHT untuk mengukur suhu dan kelembapan. Yang kedua, merancang dan mensimulasikan rangkaian microcontroller menggunakan sensor yang menggunakan software Walkwi. Yang ketiga, merancang rangkaian fisik Arduino Uno ditambah DHT ditambah LCD. Yang keempat, membandingkan kondisi suhu dan kelembapan dalam dan luar ruangan secara kuantitatif. Yang terakhir adalah mempresentasikan hasil kerja melalui video yang diunggah ke YouTube. Di sini aku akan menampilkan pembuatan Arduino, pembuatan sensor suhu sederhana menggunakan DHT22 dari simulasi Walkmi. Nah, di sini kita butuh breadboard. Baik, saya breadboard. Sini kita butuh DHT 22, dan OLED yang 16x2 I2C. Dan ini langsung aja kita wiring. Sini ada ground. Bakal sambungin ground ke sini. Sebenarnya ini tuh aku udah ada buat juga, udah aku buat simulasinya. Nah, tapi aku bakal nunjukin ke kalian gimana pembuatannya dari awal sampai akhir. Kan tadi kita udah nyambungin kan ground. Wah. Sebenarnya salah satu keenakan dari Walkwi ini adalah ketika kita mau nge-wiring itu, dia nunjukin gitu loh wiringnya harus kemana. Tapi nggak selalu benar ya. Kita ke ground ini. Ini nyampe bikin apa ya guys. Ground lagi. Pokoknya semua ground kita sambungin ke bagian plus dari si breadboard. SDA ini ke nomor 2 dari Arduino Uno. Terus VCC ini ke bagian minus. Terus ini kan ada Arduino Uno di 5V. Nah, 5V ini bakal kita sambungin ke si minus juga.
Kalau wiringnya jelek maaf ya guys. Terus di sini kita punya A4 dan A5 dari Arduino Uno. Ini bakal kita sambungin ke si OLED-nya. Nah, A4 ini ke SDA. Dan nah itu bisa dilihat kan, ya, langsung ada putih-putih gitu yang nyaran kita nanti nyambungin kemana. Dan A5 nya ini ke SCL. Udah deh, wiringnya udah jadi. Sekarang kita bakal masukin ininya, codingannya. Untuk codingannya sendiri itu kan dari video ini kan kita dari video yang udah kalian saksikan itu kan kita ada buat secara langsung menggunakan komponen sesungguhnya kan. Nah dari situ itu tuh udah kita siapin codingannya yang sama dengan codingan di Arduino IDE. Jadi tinggal kita masukin aja. Ini yang dari Arduino IDE ya guys. Kita copy terus kita masukin ke dalam Wokwi. Kita paste. Jadi karena video rekaman aku buat Wokwi itu bukan korup sih, cuman nggak kerekam gitu karena laptopnya yang nggak mampu. Jadi sini aku bakal ngerekam lagi, tapi hanya cuman simulasinya aja karena aku udah buat rancangannya di Wokwi kayak mana. Untuk videonya mungkin nggak terlalu sempurna, tapi setidaknya bisa dilihat lah cara ngerangkanya kayak mana. Nah untuk simulasinya ini langsung aja aku simulasiin. Sini bisa dilihat dia berjalan. Oke. Sensor suhunya keluar, humidity-nya juga keluar. Oke, sekian. Terima kasih. Halo guys, di sini aku akan membuat sensor suhu menggunakan Arduino Uno, LCD I2C, sensor DHT11, breadboard, jumper male to male, jumper male to female, selanjutnya ada software Arduino IDE. Jadi kita akan mulai dengan menyusun rangkaiannya. Yang pertama kita pilih itu adalah ambil kabel male to male, pasang di 5 volt dan pasang di GND. Selanjutnya yang 5 volt itu kita masukkan ke yang plus ini ya guys. Yang min itu di sebelahnya. Yang ini akan menjadikan titik ini itu bermuatan 5 volt dan titik ini itu jadi groundnya guys. Gitu. Selanjutnya ambil male to female dan pasangkan kepada I2C. Jika sudah terpasang, untuk di sini ada GND sama VCC. Untuk VCC itu kita taruh di plus ini di 5 volt dan di GND itu kita pasang di jalur groundnya juga, jadi di tempat yang minus. Udah. Selanjutnya itu kita pasangkan male to female ke DHT11. Nah, di sini itu ada plus, min, dan out. Nah, yang untuk outnya ini kita pisahkan sebentar. Yang plus dan minnya itu pasangkan sesuai dengan yang ada di breadboard. Kita pasang aja ya guys. Nah, yang ini itu kita pasangkan ke pin digital yang 2. Kenapa? Karena itu sesuai dengan yang sudah saya persiapkan untuk codingannya. Dipasang. Lalu yang LCD ini kita pasangkan, kan ada yang SDA sama SCL. Nah, SDA itu kita taruh di A5 dan SCL itu di A4. Jadi pasangnya seperti ini. Nah, selanjutnya itu kita bisa pasangkan ke laptop untuk dimasukkan codingan Arduino Uno, Arduino IDE pakai software itu. Nah, Di sini saya akan menjelaskan tentang codingan yang kita buat dalam sensor suhu. Jadi, ini library yang kita gunakan dalam 3 baris awal. Selanjutnya itu konfigurasi dari sensor kita. Untuk yang awal itu menyambungkan sensor DHT ke pin 2. Yang selanjutnya itu tipe sensor yang kita gunakan, yaitu DHT11. Selanjutnya ini fungsinya untuk DHT supaya bisa membaca data kita. Yang ini untuk ukuran yang kita gunakan pada LCD kita. Selanjutnya dari void setup sampai DHT begin itu yang LCD init itu mulai komunikasi LCD-nya.
LCD backlight untuk menyalakan backlight agar LCD-nya terang, dan DHT begin-nya itu ketika DHT mulai menangkap data kita. Selanjutnya untuk menampilkan sensor suhu ketika detik-detik awal, 2 detik awal. Selanjutnya layarnya bersih lagi atau tidak ada tulisan lagi atau LCD clear. Di sini ada loop agar untuk datanya diambil itu terus-menerus. Jadi sehingga kalau ada perubahan dalam lingkungan bisa terdeteksi langsung. Nah, di sini ada float suhu, DHT rate temperature. Maksudnya itu data yang diambil DHT untuk membaca suhu dari lingkungan. Nah, yang bawahnya itu ada float hum atau DHT rate humidity. DHT-nya membaca humidity atau kelembapan pada kondisi lingkungan. Yang ini baris pertama, dari sini sampai ke sini, baris kedua. Selanjutnya itu ada delay atau kita beri delay 2 detik. Jadi untuk update datanya itu setiap detik. Terima kasih. Ini untuk datanya yang ketika di dalam ruangan ya guys. Ini setupnya. Nah, ini sensor DHT-nya. Nah, ini datanya. Terima kasih. Jadi ini guys untuk yang di luar ruangan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perbedaan antara suhu di dalam ruangan dan suhu di luar ruangan. Nah, pada data yang kita dapatkan, di dalam ruangan itu memiliki suhu rata-rata 25,63 derajat Celcius, sedangkan suhu di luar ruangan memiliki rata-rata 30,59 derajat Celcius, yang memiliki selisih 4,96. Nah, kenapa bisa seperti ini? Dikarenakan pada saat kami mengambil data di luar ruangan, keadaan pada saat itu adalah siang hari yang lumayan terik, yang mengakibatkan suhunya itu di sekitar 30 derajat. Sedangkan di dalam ruangan itu kami menyalakan AC dengan pintu tertutup yang mengakibatkan suhu dari AC lebih cepat mendinginkan ruangan, yang mengakibatkan suhu di dalam ruangan itu sekitar 25 derajat Celcius. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Berdasarkan praktikum yang sudah kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa sensor DHT11 yang dikombinasikan dengan Arduino itu mampu membaca suhu dan kelembapan secara real time dengan cukup akurat. Selain itu, dapat perbedaan yang cukup signifikan antara kondisi dalam ruangan dan juga di luar ruangan, di mana suhu dan kelembapan luar ruangan itu lebih tinggi. Hal ini juga berdampak pada nilai heat index, di mana dalam ruangan masih berada pada kondisi yang nyaman, sedangkan di luar ruangan itu sudah masuk dalam kategori berbahaya bagi tubuh. Dengan demikian, sistem monitoring berbasis Arduino ini dapat digunakan sebagai alat sederhana untuk memantau kondisi lingkungan secara efektif. Sekian, terima kasih.